halo Ibu Guru dan teman-teman. Hari ini saya akan membawakan materi tentang pencegahan dan pengobatan virus. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vilja Sokota. Oke, langsung saja kita masuk pada penjelasannya. Iya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu vaksin virus. Vaksin virus merupakan formula yang terbuat dari bagian tubuh virus, virus mati ataupun virus hidup yang diinjeksikan ke dalam tubuh manusia guna memperoleh suatu sistem imunitas atau kekebalan secara alamiah. Selanjutnya saya akan membaginya menjadi dua, yaitu vaksin virus hidup maupun mati. Iya, jadi saya akan memberitahukan apa sih itu vaksin mati. Vaksin mati atau disebut juga vaksin tidak aktif adalah jenis vaksin yang mengandung virus atau bakteri yang sudah dimatikan dengan suhu panas, radiasi, atau bahan kimia. Proses ini membuat virus atau bahan kuman tetap utuh, tetapi tidak dapat berkembang biak dan menyebabkan penyakit di dalam tubuh. Oleh karena itu, kita akan mendapatkan kekebalan terhadap penyakit ketika mendapatkan vaksin jenis ini, tanpa ada risiko untuk terinfeksi kuman atau virus yang terkandung di dalam vaksin tersebut. Selanjutnya adalah kelemahan dan kelebihan dari vaksin mati. Yang pertama, diperlukan ketelitian yang tinggi pada saat pembuatan vaksin untuk memastikan bahwa tidak ada virus yang virulen. Dan yang kedua yaitu respons sel terhadap vaksin biasanya lemah. Selanjutnya, kelebihan vaksin virus mati yaitu dapat merangsang pembentukan antibodi tubuh terhadap protein selubung virus sehingga meningkatkan daya resistensi tubuh. Yang kedua yaitu vaksin hidup. Berbeda dengan vaksin mati, virus atau bakteri yang terkandung di dalam vaksin hidup tidak dibunuh, melainkan dilemakan. Virus atau bakteri tersebut tidak akan menyebabkan penyakit, tetapi dapat berkembang biak sehingga merangsang tubuh untuk bereaksi terhadap sistem kekebalan tubuh. Vaksin hidup dapat memberikan kekebalan yang lebih kuat dan perlindungan seumur hidup meski hanya diberikan 1 atau 2 kali. Meski begitu, vaksin ini tidak dapat diberikan kepada orang yang daya tahan tubuhnya lemah, misalnya pada penderita HIV atau AIDS atau orang yang menjalani kemoterapi. Selanjutnya yaitu kelebihan vaksin hidup yang dilemakan, yaitu tubuh memperoleh imunitas seperti imunitas yang terjadi secara alamiah. Coronavirus akan bereproduksi terus sehingga memicu terbentuknya antibodi tubuh. Selanjutnya, kelemahan virus hidup yang dilemakan. Terjadi resiko virulensi balik yang lebih besar selama perkembangbiakan virus di dalam vaksin. Walaupun hal ini terbukti sebagai masalah, tetapi potensinya tetap ada. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang interferon. Interferon adalah protein yang diproduksi oleh sel-sel tubuh sebagai respons terhadap serangan virus, bakteri, dan patogen lainnya. Interferon memainkan peran penting dalam sistem kekebalan tubuh, terutama dalam menghambat replikasi virus dan memperingatkan sel-sel lain untuk meningkatkan pertahanan terhadap infeksi. Ada 3 jenis utama interferon pada manusia, yaitu ada interferon alfa, interferon beta, maupun interferon gamma yang memiliki peran dan fungsi yang berbeda dalam sistem kekebalan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari interferon. Iya, kelebihan interferon yang pertama yaitu antivirus yang kuat. Interferon menghambat penyebaran virus dengan mencegah virus bereplikasi di dalam sel yang terinfeksi. Yang kedua yaitu meningkatkan respons kekebalan tubuh. Interferon memicu respons kekebalan tubuh yang lebih kuat dengan mengaktifkan sel-sel imun. Yang ketiga yaitu penggunaan terapi. Interferon telah digunakan dalam pengobatan penyakit kronis seperti hepatitis B, hepatitis C, dan beberapa jenis kanker, misalnya melanoma dan leukemia. Selanjutnya itu kelemahan dari interferon. Masuk pada kelemahan interferon, efek samping yang signifikan. Penggunaan interferon sebagai obat sering menimbulkan efek samping seperti demam, kelelahan, mual, depresi, dan nyeri otot. Yang kedua yaitu resistensi terhadap interferon.
Beberapa virus dan kanker dapat mengembangkan resistensi terhadap efek interferon, sehingga mengurangi efektivitasnya. Yang ketiga yaitu penggunaan terbatas. Karena efek sampingnya yang cukup berat, interferon tidak selalu bisa digunakan pada semua pasien, terutama mereka yang memiliki masalah kesehatan tertentu. Sekarang saya akan menjelaskan pada poin yang ketiga, yaitu kemoterapi antivirus. Pada poin yang ketiga yaitu kemoterapi antivirus. Kemoterapi antivirus adalah pengobatan yang menggunakan obat-obatan untuk melawan infeksi virus di dalam tubuh. Berbeda dengan antibiotik yang digunakan untuk membunuh bakteri. Obat antivirus dirancang untuk menghambat replikasi virus di dalam sel tanpa merusak sel inangnya. Kemoterapi antivirus sering digunakan untuk mengobati infeksi virus seperti HIV, herpes, hepatitis B dan C, serta influenza. Selanjutnya, kelemahan dan kelebihan dari kemoterapi antivirus. Kelebihan kemoterapi antivirus. Yang pertama yaitu menghambat pertumbuhan virus. Obat antivirus bekerja dengan menargetkan proses spesifik dalam siklus virus, mencegah virus bereplikasi dan menyebar lebih luas dalam tubuh. Yang kedua yaitu efektivitas tinggi untuk penyakit tertentu. Beberapa antivirus sebagai antiretroviral untuk HIV atau obat hepatitis C telah terbukti sangat efektif dalam mengurangi jumlah virus hingga tidak terdeteksi. Yang ketiga yaitu memperpanjang harapan hidup. Pada penyakit kronis seperti HIV dan hepatitis, kemoterapi antivirus membantu pasien untuk hidup lebih lama dan dengan kualitas hidup yang lebih baik. Sekarang saya akan membahas tentang kelemahan pada kemoterapi antivirus. Masuk pada kelemahan kemoterapi antivirus. Yang pertama yaitu resistensi virus. Penggunaan jangka panjang atau tidak teratur dapat membuat virus menjadi resisten terhadap obat, sehingga obat menjadi kurang efektif atau tidak bekerja sama sekali. Yang kedua yaitu efek samping. Banyak obat antivirus menimbulkan efek samping seperti mual, kelelahan, diare, kerusakan hati, atau gangguan ginjal yang bisa mengurangi kualitas hidup pasien. Yang ketiga, tidak menyembuhkan total. Kebanyakan terapi antivirus tidak dapat sepenuhnya menghilangkan virus dari tubuh, melainkan hanya mengendalikan infeksi. Ini membuat pasien harus menjalani terapi jangka panjang, terutama untuk infeksi seperti HIV. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton atau telah mendengarkan penjelasan saya dari awal sampai habis mengenai materi biologi tentang pencegahan dan pengobatan virus. Semoga materi yang saya bawakan bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dan terima kasih.